Sekarang saya akan jelaskan sama kalian. Apa sih rahasia berserah diri? Perhatikan kata demi kata. Penentu utama masa depan kita adalah kualitas kesadaran kita saat ini. Setuju? Penentu masa depan kita adalah kualitas kesadaran kita saat ini. Makanya tingkatkan kualitas kesadaran dari hari ke hari. Itu menentukan masa depan. Saya bicara kesadaran, bukan bicara kebaikan. Kesadaran yang paling utama. Karena tidak ada kebaikan tanpa kesadaran. Yang kedua, penentu utama kualitas kesadaran saat ini adalah berserah diri. Karena berserah diri adalah hal terpenting yang akan membawa perubahan positif dalam hidup kita. Lanjut. Pelan-pelan ya, ini kesimpulan akhirnya. Dapat dipastikan bahwa tidak akan ada tindakan positif yang sejati yang akan terjadi dari keadaan kesadaran tanpa penyerahan diri. Tidak akan ada tindakan positif yang sejati. Kata Allah tadi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau tidak ada keadaan kesadaran yang tidak didasari oleh penyerahan diri. Makanya tadi ayatnya, kalau kamu bisa berserah diri, baru kamu bisa melakukan kebaikan. Betul? Dan jika kamu sudah berserah diri, kamu akan terbebas rasa takut dan khawatir. Jadi kita tidak akan diombang-ambing oleh pikiran ke masa depan dan masa lalu. Akan selalu hadir di sini, saat ini, sekarang. Itulah the power of now. Kekuatan saat ini. Luar biasa. Lanjut. Berserah diri bukanlah kekalahan. Berserah diri bukanlah angkat tangan. Berserah diri bukanlah gagal bangkit menghadapi tantangan kehidupan karena kemalasan. Bukan berserah diri itu. Itu namanya menyerah. Berserah diri itu apa sesungguhnya? Berserah diri adalah bertahan secara pasif dalam menghadapi berbagai situasi yang kita jumpai. Berserah diri bukanlah bertahan secara pasif dalam menghadapi berbagai situasi yang kita jumpai dan tidak berbuat apa-apa tentang itu. Jadi kalau kita tidak berbuat apa-apa ketika ada situasi, itu bukan berserah diri. Itu namanya menyerah. Berserah diri bukanlah berhenti membuat rencana melakukan tindakan positif. Jadi orang sering mengatakan, tosweh nampi. Itu bukan berserah diri. Jadi berserah diri itu bukan itu. Berserah diri merupakan kebijaksanaan sederhana namun sangat mendalam. Yaitu tentang kelenturan yang memilih tidak melawan arus kehidupan. Nih dikasih tanda merah oleh saya. Jadi berserah diri itu adalah tentang kelenturan yang memilih tidak melawan arus kehidupan. Jadi bukan berarti kita menerima semuanya, bukan. Kita lentur, coba perhatikan lentur. Kalau kursi saya lentur, saya pukul, tangan saya nggak apa-apa. Tapi kalau kaku kayak gini, saya pukul, tentu saya berdarah-darah tangan saya. Semua yang kaku dan tidak lentur akan menyakiti. Dan semua yang lentur itu selalu membawa kelenturan sendiri. Kalian naik sepeda motor karena ada shock breaker, lentur. Jalan jelek pun dibantu. Kalian naik mobil, makin mahal mobilnya, makin lentur. Shock breakernya makin bagus. Shock breaker artinya peredam kejut. Kemudian disebut oleh orang pada umumnya sebleker. Jadi kalau saya pergi ke toko owner deal cari shock breaker, bilangnya nggak ada pak. Saya ganti, Ari sebleker ayah pak, ayah. Nah. Jadi kadang-kadang kita harus ikutan, nggak apa-apa demi komunikasi. Saya beli idle arm, yaitu penghubung antara setir dengan tie rod. Idle arm, tuh ayah pak. Eta ping-ping hayam. Ayah pak, ayah. Kebetulan idle arm tuh bentuknya kayak paha ayam. Jadi saya sebut ping-ping hayam, ayah. Itu bahasa pasar itu namanya. Nggak apa-apa, lentur saja. Lentur saja, jangan mung meli ka toko eta mah. Teu ngarti shock breaker. Aya ge sebleker. Kamu kaku, menyakiti diri sendiri. Moal beres. Ngomean mobilna.
Jadi sebetulnya berserah diri ini tentang kelenturan. Kita harus lentur, harus fleksibel. Memilih tidak melawan arus kehidupan. Jangan melawan arus. Jangan melawan arus. Ya, oke. Belum selesai. Satu-satunya tempat di mana kita bisa mengalami arus kehidupan adalah saat ini. Betul? Jadi berserah diri adalah menerima saat ini tanpa syarat dan keberatan. Itu berserah diri. Beda dengan yang selama ini kita tahu. Sering orang menyampaikan pada kita, ayo berserah diri, berserah diri, berserah diri. Tetapi mekanismenya seperti apa? Ternyata berserah diri adalah menerima saat ini tanpa syarat dan keberatan. Nih lihat saya. Sekarang kita sedang hidup saat ini. Nanti pulang dari sini, kalau ke rumah, pasti akan ketemu saat ini juga. Betul? Kalau besok masih hidup, saat ini juga. Selalu sadar pada saat ini. Menerima saat ini tanpa syarat dan keberatan. Rasakan. Kita akan diliputi oleh kedamaian yang luar biasa. Nih pulang dari sini nih, nanti kalau masih hidup nanti sore. Saat ini bukan itu. Saat ini. Tiba-tiba ada di rumah kacau balau. Tenang saja. Terima saat ini tanpa syarat. Jangan ada keberatan. Terima aja, terima. Coba rasakan. Ini sangat dahsyat sekali. Makanya kenapa saya selalu tenang dimanapun, situasinya apapun. Saya pakai ilmu yang sesederhana ini. Saya menerima semua orang tanpa syarat. Saya menerima semua peristiwa tanpa syarat. Bahkan saya ketemu dengan orang yang jahat pada saya pun saya terima dia tanpa syarat. Tidak pernah saya bahas masa lalunya, tidak. Saya terima dia saat ini, kan saat ini sedang papangi. Yang sudah terjadi mah itu baheula. Dan kalau kita mengizinkan kita ke yang dulu, maka kita akan menolak saat ini. Begitu menolak saat ini kita melawan arus. Agak berat memang pemahaman ini, agak berat karena harus praktek. Pokoknya kalau masih hidup semua waktu adalah saat ini. Dan setiap peristiwa yang terjadi apapun terima tanpa syarat. Jangan pakai embel-embel apapun. Lihat keajaibannya luar biasa. Seandainya pulang dari sini pasangan hidup kita ngaji lama-lama. Ingat langsung pelajaran. Saat ini. Saya terima saat ini tanpa syarat. Tidak keberatan. Ada orang yang marah-marah karena ini sedang latihan ujian saat ini. Wah, keren. Kalau ini bisa dipraktekkan dalam hidup, ini keren. Cuman jangan paksa saya untuk cari bahasa lebih rendah dari ini. Ini sudah paling rendah nih saya bicara. Dan ini kalau dipraktekkan dahsyat. Jadi anggap setiap waktu adalah saat ini. Sadar sepenuhnya saat ini dan terima apapun tanpa syarat. Tidak ada keberatan. Apa yang terjadi? Wah, itu akan kita terima kembali. Satu, kita tidak akan terjebak pada kemarahan, terjebak pada kenegatifan emosi. Tidak. Karena kita santai aja, menerima semua apa adanya. Tidak ada syarat, tidak ada keberatan. Nah, jadi berserah diri adalah melepaskan penolakan batin atau resistensi batin pada apa yang ada. Jadi melepaskan penolakan batin. Karena sebetulnya penolakan itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Lepaskan penolakan itu. Itu yang namanya berserah diri. Jadi pantas kalau Allah bilang janganlah kau mati kecuali sudah berserah diri. La tamutunna illa wa antum muslim. Oke. Sedikit lagi. Resistensi batin selalu berkata tidak pada apa yang ada. Jadi batin ini selalu menolak apa yang ada. Kenapa? Terutama batin yang gelap.
Karena dibawa oleh pikiran ke masa depan, dibawa oleh pikiran ke masa lalu. Lihat saya semuanya. Suka nggak kita mengatakan, itu raos ngan hanyak, kurang loba. Suka gitu kan? Itu namanya sedang menolak apa yang ada. Kelihatannya itu sepertinya heureuy, tetapi sebenarnya kita sedang melakukan resistensi batin. Karena apa? Kita tidak seutuhnya menerima. Kalau ibu saya digitukan, itu lebih pintar lagi. Jadi kalau sambal itu sudah diukur loh oleh ibu, siapa orang yang datang segitu takarannya. Suka gini, ma, aduh meniraos sambal, hanya kalau seetik, mun dijieun deui moal ngeunah, matak ngeunah ge saeutik. Gitu kalau ibu saya pintar, lebih pintar lagi. Gitu, betul itu. Kalau pakai nafsu bikin lagi yang banyak, yang berikutnya itu sudah nggak enak. Sebab enak itu karena sedikit. Yang berikutnya ibu saya mungkin sudah diperintah, tapi yang awal itu saya ingin memberi. Jadi cinta itu beda di situ. Yang berikutnya sudah ada tuntutan. Makanya kalau ibu saya digitukan, nggak nyaman lagi. Ngaleo saya ke kamar, gelem. Itu sampai sekarang. Pendidikan itu terasa di saya. Jadi oleh karena itu jangan pakai kalau, jikalau, jangan. Meskipun atau misalkan coba ya, gitu. Coba jangan begitu. Geus puguh kajadianna kieu. Coba jangan begitu. Itu kita sedang menghujat, kita sedang demo, kita sedang protes. Artinya kita sedang tidak bisa menerima apa yang ada apa adanya. Coba sekarang belajar menerima semua saat ini apa adanya tanpa syarat. Wah, kalau dipraktekkan ini ibu bapak luar biasa. Luar biasa. Bahkan semua orang menjadi sangat nyaman dengan kita. Karena tidak ada penghakiman, tidak ada kemarahan, tidak ada juga menyalahkan, tidak ada penyesalan. Maka saya pernah mengajarkan 7 jangan. 1, jangan suka menyesali keadaan. 2, jangan suka memikirkan sesuatu yang sulit untuk diubah. Apa itu? Masa lalu. 3, jangan memikirkan hari esok yang tidak-tidak. Itu masa depan. Yang keempat, ya, jangan tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Yang kelima, jangan iri hati. Yang keenam, jangan hidup dengan pembanding. Jangan pernah bandingkan diri kita dengan siapapun. Yang ketujuh, jangan menganggur. Jangan menganggur, karena orang yang menganggur itu sok sagala kepikiran. Gawe mas sagala lagi jadi masalah. Makanya titipkan ya tugas pada orang sibuk, pasti selesai. Jangan titipkan tugas pada orang yang banyak waktu, sering menunda. Oleh karena itu, masalah semua berasal dari penundaan. Karena kalian waktunya terlalu banyak. Sibukkan diri. Sibuk. Resistensi batin itu akan menjadi nyata ketika berbagai hal menjadi berserba salah. Akibat adanya kesenjangan antara tuntutan atau harapan yang kaku dari pikiran kita. Jadi begitu kita terus menerus ya. Kenyataannya begini, pikiran pengennya begitu. Kenyataannya begini, pikiran pengen begitu. Terjadi perang terus menerus. Terjadi kesenjangan yang luar biasa. Akibatnya sulit menerima yang ada. Sekarang ajarkan pikiran untuk belajar menerima semua tanpa syarat. Oke? Ngerti sekarang berserah diri? Berserah diri adalah menerima saat ini apa adanya. Tanpa syarat, tidak ada keberatan, apapun yang terjadi terima saja. Jadi bukan berarti kita tidak melakukan perubahan terhadap itu. Tetap melakukan perubahan, tetap melakukan tindakan positif. Tetapi yang paling utama adalah terima dulu tanpa syarat. Jadi kalau besok mati sudah berserah diri. Lusa mati berserah diri. Setahun yang akan datang mati sudah berserah diri. Karena semua adalah saat ini.
Nah, kalau saya bahasakan, ini bahasanya para psikolog ini, hasil riset ini, wah bahasanya luar biasa, pakai skala emosi dan lain-lain. Ini saya sederhanakan dalam bahasa yang gampang dicerna. Jadi berserah diri, ingat, ya, begitu ada peristiwa langsung saat ini, di sini, sekarang. Walaupun tidak mengenakan, saya terima semua hal apa adanya. Tidak pakai syarat apapun, tidak ada keberatan apapun. Latih diri, lama-kelamaan kita akan menjadi sangat mudah menerima kenyataan hidup. Terutama yang kita tidak sukai. Dan ternyata yang luar biasa, Allah selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Hebatnya. Jadi kenapa kita sampai hari ini susah sekali ketemu dia? Karena dia dihalangi oleh kita sendiri. Yang kita sukai saja yang kita ambil. Yang kita tidak sukai tidak kita ambil. Padahal dia menunggu di tempat yang kita tidak suka. Bertemu dengan orang yang menyakiti kita memang tidak mudah. Tetapi kalau kita bertemu dengan dia dan bisa memaafkannya dengan luar biasa, maka kita bertemu Allah. Allah selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita selalu begitu, kita tidak takut lagi dengan kematian. Kenapa? Sudah berserah diri. Bisa menerima setiap saat apa adanya tanpa ada penolakan. Wah, keren. Itulah yang disebut dengan muslim. Berani sekarang aku muslim? Ya, harus berani. Saya muslim dan saya akan pertanggungjawabkan pengakuan saya. Saya akan bisa menerima setiap saat apa adanya tanpa syarat. Wah, luar biasa. Jadi ini yang saya sampaikan ini ya hasil kajian yang panjang. Saya harus melewati berbagai fase sampai menemukan apa sih berserah diri itu. Dan sekarang setiap kejadian apapun tidak pernah mengganggu saya. Selesai dengan diri sendiri. Itu yang disebut dengan damai. Jadi sebetulnya semua konflik di luar diri kita sebetulnya karena kita masih punya urusan dengan diri kita sendiri. Kenapa? Ada kesenjangan yang diciptakan oleh pikiran dengan kenyataan hidup. Sekarang lihat, semua kenyataan hidup adalah realitas. Setiap realitas adalah kebenaran. Tidak ada realitas yang tidak ada kehadirannya dia. Karena kita percaya kehadirannya sudah membuat realitas terjadi, kita tidak akan menolaknya. Terima semua apa adanya, maka itulah yang akan membuat kita menjadi tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Kita tidak akan terjebak untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak mentalitas kita sendiri. Nah, orang yang semacam ini, kemanapun dia datang, dirindukan kehadirannya. Mau dirindukan banyak orang? Begitu saja kuncinya. Sudah masuk ya sekarang ya? Berserah diri sudah masuk ya di kesadaran kita. Praktekan. Lihat hidup kita menjadi menakjubkan. Lihat hidup kita tidak ada resistensi. Tidak ada hambatan. Yang luar biasa dari semuanya, tubuh kita jadi sehat. Karena pikiran kita sudah sehat. Jiwa kita sudah sehat. Intuisi kita sudah sehat. Energi yang mengalir di 7 cakra dalam tubuh kita mengalir dengan derasnya. Akibatnya apa? Hidup menjadi penuh dengan semangat. Energetik. Itu. Dan harusnya semua orang hidupnya seperti ini. Jadi kalau orang sakit, habis duduk sebentar, bangkit, kunang-kunang, kelayangan, wah itu peringatan dari tubuh bahwa ada yang salah dalam diri kita. Beban mental kita, ya, emosi kita, jiwa kita harus segera di-upgrade, diperbaiki. Jadi seharusnya umat Islam ini kalau benar-benar Islamnya harusnya menjadi
umat yang paling jaya di semesta ini. Inilah kenapa saya turun gunung, saya menjelaskan ini, karena saya punya mimpi besar. Semoga umat Islam ini bukan sekedar pengakuan, tetapi bisa menunjukkan keislamannya dalam wujud akhlak, sehingga Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.